11. Kehamilan. Revan sangat bingung karena perjanjian yang dulu ia putuskan telah diketahui ibu mertuanya. Ia menghampiri laci dan memastikan keberadaan surat perjanjian yang telah Ratu tanda tangani setelah acara pernikahan mereka selesai. Ternyata kertas itu tidak ada lagi di tempat penyimpanannya. Revan merasa sangat teledor karena tidak menyimpan surat tersebut di tempat yang sulit dijangkau. Sekarang kenyataannya, map berisi perjanjian itu tidak ia temukan. Semenjak kejadian memadu kasih bersama Ratu, hati dan perasaan Revan tiba-tiba mengalami perubahan. Padahal ia tahu kalau apa yang mereka lakukan saat itu terjadi karena di luar kesadarannya. Akan tetapi, Revan terharu melihat sikap Ratu yang dengan ikhlas memberikan kehormatannya. Ia kembali mengingat sesuatu yang menyakitkan Ratu setelah beberapa hari melakukan hasrat suami istri itu. Jangan berharap lebih atas semua yang terjadi di antara kita. Revan sangat tegas mengucapkan kalimat tersebut di depan Ratu. Maksud kamu apa, Mas? Kamu jangan pernah merasa kalau aku akan berubah pikiran setelah kejadian malam itu. Tapi aku selalu yakin kalau suatu saat nanti kamu akan mengubah penilaian terhadapku. Itu tidak akan mungkin, karena apa yang kita lakukan malam itu bukan keinginanku. Dalam mimpi sekalipun, aku tidak pernah berharap tidur denganmu. Akan tetapi, apa yang telah Revan ucapkan kepada Ratu kala itu tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan sebenarnya. Kenyataan setelah malam di mana sepasang suami istri itu melakukan hasrat bercinta, Revan justru makin perhatian dan peduli terhadap Ratu. Rasa yang tumbuh dalam hati Revan kian hari makin bertambah. Ia mulai merasakan kenyamanan dan ketenangan jika berada di dekat Ratu. Ia ingin berbuat sesuatu yang dapat membuat wanita tersebut bahagia. Perhatian itu mulai terbuka ia tunjukkan saat Ratu akhir-akhir ini sering tidak enak badan. Dirinya sangat bingung dan khawatir dengan apa yang istrinya rasakan belakangan ini. Ia merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatannya hingga menyebabkan Ratu tertekan. Sekarang, Revan merasakan penyesalan karena selama ini tidak pernah menganggap Ratu sebagai istri. Saat ini, ia merasa sangat kehilangan wanita yang mengaku sangat mencintainya. Namun, ia tidak pernah menghargai cinta yang diberikan sang istri. Sementara itu, Ratu dan ibunya kini telah tiba di istana masa kecil wanita berparas cantik itu. Bu Bella memapa sang putri yang masih terlihat lemas memasuki rumah. Mereka langsung menuju ruang keluarga, lalu Ratu segera merebahkan tubuhnya. Bu Bella sangat heran melihat perubahan yang terjadi terhadap Ratu. Wajah pucat, badan lemah, dan sering mual. Tanpa pikir panjang, wanita parubaya itu segera mencari salah satu nama di layar ponselnya, lalu menekan simbol telepon hijau. Assalamualaikum, Bu, jawab suara di seberang telepon. Waalaikumsalam, Dok, balasan salam dari Bu Bella. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Dok, tolong datang ke rumah saya sekarang. Baik, Bu, kebetulan saya juga lagi free. Saya tunggu ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembicaraan pun berakhir. Ratu sangat heran melihat Bu Bella berbicara di telepon. Ia yakin kalau ibunya telah meminta dokter segera datang memeriksa keadaannya. Namun, untuk memastikan tebakan itu, Ratu tetap bertanya, "Mama telepon dokter ya?" "Iya, Mama ingin tahu kondisi kamu." "Kenapa harus nelpon dokter, Ma? Ratu baik-baik aja." "Tapi menurut Mama, kamu itu tidak sedang baik-baik aja. Muka pucat, mual, dan badan juga terlihat lemah. Itu kamu bilang baik-baik aja?" "Tapi kenyataannya Ratu gak sakit, Ma. Mama gak mau tahu. Dokter harus memeriksa kondisi kamu." Sekarang Ratu pasrah jika Bu Bella mengetahui kehamilannya. Ia berpikir bahwa cepat atau lambat semua keluarga juga akan mengetahui keadaan yang ia alami saat ini, karena dirinya juga sangat bersyukur mendapatkan anugerah terindah itu.
Tidak sampai 20 menit, Dokter Alia akhirnya tiba. Ia merupakan dokter keluarga Bu Bella telah bertahun-tahun lamanya. Wanita cantik itu sudah dianggap seperti keluarga oleh orang tua Ratu. "Apa kabar, Dok?" Bu Bella dan Dokter Alia saling merangkul. "Alhamdulillah baik, Bu." Mereka pun melepas rangkulan. "Ternyata Ratu juga di sini." Dokter Alia menyalami Ratu yang sedang berbaring. "Iya, Dok," jawab Ratu, kemudian melepaskan jabatan tangan. "Karena dia di sini, makanya saya menghubungi dokter. Dia terlihat lemah, wajah pucat juga mual. Coba periksa kondisinya, Dok." Dokter Alia segera memeriksa keadaan Ratu. Ia melihat ke arah wanita itu dengan wajah berseri-seri, lalu mengembangkan senyum. Bu Bella sangat heran melihat reaksi Dokter Alia. "Ratu baik-baik aja kok," ujar Dokter Alia sambil tersenyum setelah selesai memeriksa keadaan Ratu. "Kenapa dokter tersenyum?" Bu Bella penasaran. "Ratu kapan terakhir datang bulan?" tanya Dokter Alia kepada Ratu. "2 bulan lebih, Dok," jawab Ratu. "Ratu sekarang sedang hamil," jelas Dokter Alia. "Apa?" Bu Bella sangat terkejut. "Iya, Bu, usia kandungannya saat ini memasuki 8 minggu." Bu Bella belum percaya sepenuhnya dengan apa yang telah ia dengarkan dari Dokter Alia. Ia berusaha bersikap tenang untuk menghindari kecurigaan dokter tersebut. Setelah dokter itu memberikan resep obat yang Ratu butuhkan, ia segera melangkah meninggalkan rumah orang tua Ratu. "Kenapa kamu bisa hamil? Kamu masih tetap bersedia melayani laki-laki yang tidak mengharapkanmu sama sekali?" Bu Bella langsung melontarkan pertanyaan itu kepada Ratu setelah Dokter Alia pergi. "Mas Revan itu suami Ratu, Mah. Ratu wajib melayaninya. Bagaimana dengan surat perjanjian itu? Apa kamu akan berjuang sendiri untuk anak dalam kandunganmu?" Ratu sangat yakin kalau Mas Revan sudah berubah. Dia pasti bersedia menerima Ratu dan anak ini. Ratu mengusap perutnya. "Terserah kamu aja. Mama bingung melihat sikapmu. Terlalu besar cinta yang kamu miliki untuk laki-laki seperti Revan. Seharusnya dia bangga dan bersyukur memiliki istri berjiwa besar sepertimu." Bu Bella mendaratkan ciuman di dahi putrinya. Bu Bella sekarang sangat bingung dalam mengambil keputusan karena Ratu kini telah mengandung anak laki-laki yang ia anggap tidak menghargai pernikahan. Ia tidak mampu berbuat apa-apa dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Di tempat lain, Revan sedang dalam kebingungan. Ia berjalan mondar-mandir di depan ruang TV dengan pikiran tidak menentu. Revan masih tidak percaya dengan apa yang ia hadapi dan rasakan saat ini. Sungguh berbanding terbalik dari harapannya dulu. Sekarang Revan baru menyadari bahwa dirinya telah memiliki perasaan lebih terhadap istri yang dulu tidak ia harapkan sama sekali. Rasa cinta itu telah tumbuh di hati Revan dan ia tidak tahu sejak kapan mulai mencintai Ratu. Biinah yang menyaksikan gerak-gerik sang majikan merasa heran. Ia melihat adanya kebingungan di wajah laki-laki tampan itu. Asisten rumah tangga tersebut mencoba mendekatinya yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. "Maaf, Pak, saya tidak berhasil meminta ibu agar tidak meninggalkan rumah. Orang tuanya tadi terlihat sangat marah." Biinah meminta maaf kepada majikannya. "Gak apa-apa, Bibi gak bersalah. Saya kasihan lihat ibu karena dipaksa meninggalkan rumah oleh orang tuanya. Ini semua salah saya, Bi. Seharusnya ibu harus lebih sering bersama bapak. Beliau butuh perhatian lebih dari seorang suami saat seperti ini." Maksud Bibi? Revan sangat tidak mengerti arah pembicaraan Biinah. Saat hamil seperti ini, ibu pasti butuh perhatian bapak. Revan sontak kaget mendengar penjelasan Biinah. "Apa, Bi? Hamil? Bukannya bapak sudah tahu kalau ibu sedang hamil? Ibu kemarin bilang akan memberitahukannya pada bapak." Tanpa berpikir panjang, Revan segera beranjak meninggalkan Biinah di ruang TV. Asisten rumah tangga yang menyaksikan tingkah dan sikap sang majikan merasa sangat heran dan bingung. Namun, ia hanya mampu memandang punggung laki-laki itu hingga tidak terlihat lagi. Sementara Revan segera memasuki mobil lalu melaju menuju rumah sang mertua. Ia mengembangkan senyum semeringah
setelah mengetahui kehamilan ratu. Ia merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam. Dirinya makin yakin akan tetap bersatu dengan ratu, karena kenyataan yang ia hadapi sekarang, wanita itu sedang mengandung buah hati mereka. Apakah Revan berhasil membawa ratu kembali pulang?